Ya, kuliah kita melanjutkan bahan yang minggu lalu, yaitu tentang string, list, dan berkas. Seperti yang sudah Anda pahami dari pembahasan pada minggu lalu, bahwa string itu merupakan kumpulan karakter yang dibatasi oleh tanda petik atau tanda kutip, dan string itu ternyata diwujudkan di komputer dengan menggunakan bilangan juga, karena pada komputer kita cuma ada dua bilangan, yaitu 0 dan 1, yang mewakili tegangan 0 volt dan 5 volt dari komputer kita. Jadi komputer kita bekerja cuma secara biner, maka dengan demikian string pun yang sebenarnya kumpulan karakter itu harus bisa diwujudkan dalam bentuk bilangan gitu ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh pada hari ini bagaimana cara melambangkan karakter di dalam string itu sebagai bilangan. Kemudian juga dari sasaran yang minggu lalu kita sudah mengenal akrab beberapa operasi yang diterapkan kepada string, dari mulai indexing, yaitu mengambil satu karakter dari suatu string, slicing, mengambil substring atau string bagian dari suatu string yang panjang. Kemudian juga ada concatenation, menggabungkan dua string, kemudian mengulang-ulang bagian string, mengalihkannya dengan suatu bilangan bulat gitu ya, sehingga string yang dihasilkan itu terulang-ulang sebanyak bilangan bulatnya. Kemudian ada juga operasi atau fungsi len yang bisa mengetahui berapa panjang suatu string atau berapa banyak karakter di dalam satu string. Kemudian yang terakhir itu kalang terbilang menggunakan for dan in untuk menanggalkan atau memecah suatu string yang panjang menjadi karakter-karakter pembentuknya ya. Nah, kemudian ternyata string itu bukan sendirian yang berkelakuan serupa itu, karena string itu anggota keluarga dari deret atau sequence, sehingga anggota yang lain pun juga memiliki kelakuan yang sama, yaitu list. List adalah sekumpulan anggota atau objek yang bisa bertipe apa saja dan boleh juga bertipe campuran, yang dipisahkan satu dengan lainnya menggunakan koma, lalu dibatasi dengan pasang kurung siku. Itu adalah list gitu ya. Nah, list juga ternyata bisa di indexing, bisa di slicing, kemudian juga bisa di concatenation, bisa diulang, terus juga bisa diketahui berapa panjangnya, dan juga bisa dikenakan kalang terbilang for. Nah, jadi sama perlakuannya. Nah, beda antara mereka kedua adalah string itu ternyata immutable. Immutable itu artinya kita tidak bisa mengganti suatu karakter dalam string pada tempatnya itu. Nah, tapi kalau list bisa. Kalau list, kalau pada posisi tertentu mau diganti dari nilai aslinya 0 menjadi 10, itu gampang. Kita cukup mengubah di bagian posisi itu. Tidak demikian dengan string. String kalau mau diganti terpaksa diganti seluruhnya menjadi suatu string yang baru, ya. Walaupun yang sebenarnya diharapkan cuma penggantian satu karakter, tapi tidak bisa di tempat itu karakternya diganti karena dia bersifat immutable, ya. Kemudian hari ini kita akan melihat bagaimana menata format dari string sehingga nanti bisa menghasilkan keluaran program yang informatif dan menarik. Lalu kita lanjutkan dengan pembahasan tentang berkas atau file. Bagaimana caranya kita mengambil data dari dalam file, itu adalah operasi membaca. Terus bagaimana juga menyimpan data baru ke suatu file, itu artinya menulis ke dalam suatu berkas gitu ya. Nah, kemudian akhirnya diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian kuliah 2 kali pertemuan ini, Anda diharapkan mampu menulis program yang mengolah informasi berupa teks. Jadi split baru salah satu dari metode string dan list. Jadi ini sama-sama bisa dipakai di string dan list yang tadi dianggap sebagai objek tadi. Objek string ataupun list memiliki beberapa metode lainnya. Nah, Anda perhatikan semuanya itu menggunakan titik, dot notation. Lalu di bagian sebelum titik itu adalah string, bisa berupa variabel, bisa berupa langsung literalnya, konstanta dari string itu yang dibatasi tanda petik atau tanda kutip tadi. Lalu ada bermacam-macam metode, ada capitalize. Capitalize itu akan menghasilkan salinan dari string S di mana karakter pertamanya dibuat jadi huruf besar. Ya, jadi capitalize-nya cuma di huruf pertamanya aja. Kemudian S center. Nah, S center ini membuat satu salinan dari S yang nanti ditengahkan di dalam suatu field, dalam suatu tempat gitu, ada dalam satu rentang.
yang lebarnya diberikan di parameter dari center ini. Jadi kalau misalnya kita punya tulisan halo, halonya itu cuma 4 karakter. Lalu kita punya tempat sebanyak misalnya 20 karakter. Kita mau bikin supaya halo itu muncul di tengah-tengah tempat yang lebarnya 20 karakter tadi. Berarti seharusnya halonya kalau di tengah 20 kurang 4 itu 16, 16 bagi 2 8. Nah, berarti ada 8 di sebelah kiri sebelum halo, 8 tempat kosong, lalu ada 8 tempat kosong setelah halo. Supaya di dalam 20 tempat itu, halo itu berada di tengah. Gitulah kira-kira. Jadi ini mungkin ada tugas pertama di pemrogram di praktikum atau di kuliah, lupa saya, yang membuat supaya nama Anda dituliskan di tengah-tengah, ini bisa dipakai s.center dengan lebar tempat yang disediakan berapa banyak. Ya. Kemudian ada juga metode count. Ini untuk mencacah atau membilang, menentukan berapa banyak kejadian dari suatu substring di dalam string S. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa kali huruf A muncul di dalam satu string yang panjang, kita bisa menggunakan count ini dengan parameternya itu adalah huruf A atau karakter A. Tapi kalau misalnya kita mau tahu bukan cuma karakter A, tapi kita mau tahu ada berapa sering suatu kata Ali muncul di dalam suatu string, kita bisa menggantikan parameternya itu dengan ALI, Ali gitu ya. Maka setiap kali, kali itu sudah memunculkan satu kali, kan KALI, kemudian Bali itu juga bisa menimbulkan, lalu Mali atau Gali, macam-macam gitu, semuanya bisa dihitung. Ya, nanti ada kegunaannya untuk mengolah satu teks yang panjang yang tadi disimpan di berkas di dalam file. Nah, kita bisa pakai ini. Kemudian find. Find itu menemukan posisi pertama di mana substring itu terjadi di dalam satu string S. Jadi ini sama aja dengan sering kan Anda pakai MS Word untuk mencari find and replace gitu. Ini mirip kayak gitu. Tapi replace-nya ada juga, replace-nya ada juga di bawah. Find dan replace. Jadi mirip seperti pekerjaan editor kita, juga bisa dipakai di sini, sudah disediakan dalam metode string. Oke, banyak lagi yang lain nanti yang kita pakai adalah join. Join itu nanti kebalikan dari split. Kalau split itu membelah-belah suatu string yang panjang menjadi list dari substring, maka join itu menggabungkan suatu list yang anggota-anggota substringnya itu supaya menjadi string yang panjang. Jadi kita harus menyediakan satu list yang berisikan potongan-potongan, kemudian nanti di join sehingga menjadi satu string yang panjang. Jadi ini banyak gunanya juga. Terus yang lain, Anda bisa baca sendiri, ini membuat semuanya menjadi huruf kecil, lower, upper untuk menjadikan semuanya huruf besar, kemudian title itu untuk membuat seperti huruf pertama dari setiap kata menjadi huruf besar, seperti pada judul-judul makalah. Gitu ya. Oke, saya tinggalkan. Nah, ini beberapa contoh penggunaannya. Misalnya ada satu string yang panjang, halo, saya datang untuk mendapat pencerahan, titik. Nah, gitu ya. Kalau dikenakan capitalize terhadap string S ini, maka diperoleh pada H pertama, H kecil berubah menjadi H besar. Halo, yang lainnya tidak mengalami perubahan. Tapi kalau dipanggil metode title, maka setiap huruf pertama dari kata itu berubah menjadi huruf besar. Halo, sayanya S besar, datangnya D besar, untuknya U besar, dan seterusnya. Kalau dijadikan semua huruf kecil, nggak mengalami perubahan. Kenapa? Karena aslinya sudah huruf kecil semua. Oke, kalau semuanya diubah menjadi huruf besar, ini dia. Ini kayak orang marah-marah ini di chatting, kalau nulisnya semua pakai huruf besar, ya kan? Kemudian kalau mau ditengahkan dalam suatu tempat yang terdiri dari 30 karakter, maka ini kebetulan memang pas 30 karakter, jadi nggak kelihatan efeknya. Nah, tapi kalau kita memperbesar tempat untuk menengahkannya itu, misalnya menjadi 49, maka kelihatan di sini ada spasi kosong sebelum halo, dan ada spasi kosong sesudah titik yang membuat semua string ini menjadi di tengah dalam wilayah yang terdiri dari 49 karakter. Oke, kemudian kalau mau menghitung ada berapa banyak huruf A pada S ini, maka panggil count, metode count. Ya, tadi A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, memang betul ada 9 huruf A di dalam pesan tersebut. Oke, ini tadi kegunaan dari find.
temukan find dari karakter tanda seru. Nah, tanda seru ternyata ada pada posisi 4. Ya kan? Memang betul kan? H itu dapat posisi 0, lalu A1, L2, O3, berarti tanda seru pada posisi 4. Ya, jadi seperti biasa, setiap string pasti punya indeks atau posisi yang dimulai dengan huruf angka 0, dimulai dari kiri. Oke. Kemudian ini cara menggabungkan tadi. Jadi kita panggil join, lalu di dalam parameternya itu satu list yang mau digabung-gabungkan substringnya. Nah, kemudian yang sebagai string utamanya itu malah karakter yang akan menempelkan. Nah, jadi S-nya di sini digantikan dengan suatu karakter yang menempelkan semua bagian-bagian list ini, semua substring yang ada di list ini. Anda mau menempelkannya dengan apa? Ini sekarang menempelkannya dengan spasi kosong. Makanya antara dot titik dengan teknik itu ada satu spasi kosong. Lalu antara teknik dengan nuklir itu juga satu spasi kosong. Lalu nuklir dan itu satu spasi kosong. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita gantikan spasi kosong ini dengan jaya, nah ini bagus nih, spasi kosong lalu jaya tanda seru spasi kosong, nah itu dipakai sebagai perekat antara penggabungan kata teknik, 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 maka akan keluar teknik jaya, teknik jaya, teknik. Oke, ya demikian kira-kira beberapa metode yang disediakan untuk objek string. Anda bisa belajar banyak tentang ini. Nah, masih berhubungan dengan metode string dan list. Nah, sebagai objek, list juga memiliki beberapa metode yang tidak dimiliki oleh string, jadi khas untuk dia. Karena list itu bersifat mutable, yang artinya anggotanya itu bisa diganti di tempat, maka ada yang namanya metode append. Ini dapat dipergunakan untuk menambahkan elemen baru di ujung suatu list yang sudah ada sebelumnya. Jadi dicontohkan di sini, misalnya ada suatu variabel kuadrat yang berisikan list kosong. Nah, ini contoh dari list kosong. Kalau string kosong, cuma tanda petik, atau tanda kutip tanpa aksara di antara keduanya, maka kalau kita bikin kurung buka, kurung siku buka, dan kurung siku tutup, tanpa ada isi di dalamnya, itu sama aja dengan list yang kosong. Ya, karena mengapa dibuat kosong? Karena nanti menjadi pengawal untuk mulai diisi. Nah, untuk mengisinya, kita akan menggunakan metode append. Dipanggil variabel yang mewakili list kosong tadi, kemudian pakai dot notation titik, lalu metode append, kemudian ada parameter yang merupakan nilai yang mau ditempelkan atau mau ditaruhkan di ujung dari list yang nanti sudah terbentuk. Jadi mula-mula untuk kepala dari kalang ini dibikin X itu dalam range 1 sampai 11. Jadi dia akan berjalan nilainya 1 dulu untuk X yang pertama, dikalikan 1 dengan 1, kemudian di-append-kan kepada list yang kuadrat yang kebetulan masih kosong. Jadi nilainya pertama itu 1. Anggota list yang pertama adalah nilai 1. Lalu lompat kedua disimpankan ke X, 2 kali 2 itu 4. Nah, kemudian di-append kepada kuadrat tadi. Maka setelah 1, berarti harusnya member anggota yang berikutnya dari listnya adalah 4. Lalu lompat lagi ke atas, 3 dikuadratkan jadi 9, dan demikian berikutnya ketika dicetakkan semua list dari kuadrat itu kita lihat ada 1, 4, 9, 6, sampai 100. Kenapa? Karena nilai range terakhir adalah 10. Karena 11 cuma sebagai batas akhir tidak terikut di dalam deret yang dihasilkan. Ya. Oke, kemudian dengan metode append, kelemahan dari program kode teks 1 PY yang sebelumnya sudah kita kerjakan itu masih bisa diatasi. Karena string bersifat immutable, maka perintah akumulator di dalam kode teks 1.py sesungguhnya tidaklah efisien. Mengapa? Karena pesan tambah aksara disimpan ke pesan lagi, ini sesungguhnya dibuat di memori tempat yang baru untuk pesan yang ketambahan dengan aksara ini. Jadi bukan tempat pesan yang lama dipakai, tidak, karena tadi string bersifat immutable, maka kita harus bikin tempat memori yang baru lagi untuk menyimpan pesan yang sudah berisikan nilai yang baru, yaitu nilai yang lama ditambah aksara yang barusan dipecahkan. Nah, setiap kali perintah tersebut dilakukan, sesungguhnya dibuat salinan pesan yang sama sekali baru untuk menambahkan nilai aksara di ujung string pesan. Selama masih ada nilai aksara yang harus ditambahkan, maka proses penyalinan string pesan itu yang makin lama makin panjang,
itu harus terus dilakukan sehingga membutuhkan banyak memori komputer. Jadi ini salah satu kelemahan dari string yang immutable tadi, itu adalah tempat yang lama tidak bisa terpakai. Kita harus menyediakan tempat memori yang baru setiap kali string ini diubah, gitu ya. Kita nggak bisa mengubah string yang lama karena sifatnya immutable tadi. Nah, dengan membuat perintah akumulator tersebut menggunakan list, jadi diganti stringnya menjadi list, maka penambahan elemen baru dapat dilakukan secara di tempat atau in place, sehingga tidak membutuhkan banyak memori. Jadi kalau kita ganti pesan ini bukan bertipe string, tapi bertipe list, maka ketika nanti di append, ditambahkan anggota baru kepada list, listnya itu tetap menggunakan tempat memori yang sama. Cuman memang ketambahan ada anggota baru, tapi tidak dibuat sama sekali memori yang baru seperti kalau menggunakan string. Nah, untuk mengembalikan tipe list menjadi string, maka digunakan join. Tadi kan untuk menghasilkan list dari string, kita menggunakan split. Udah dipelajari sebelumnya. Nanti kalau udah selesai semua stringnya itu digabungkan di dalam list, maka untuk mengubah list kembali menjadi string, itu kita menggunakan join, yang barusan tadi juga disinggung. Nah, metode ini akan menggabungkan semua elemen string di dalam list dengan aksara disisipkan di antara setiap dua elemen. Kan tadi bisa dicontohkan aksara yang di depan ini bisa berupa spasi kosong, bisa juga berupa jaya, jaya tanda seru tadi, teknik jaya, teknik gitu ya. Oke. Nanti hasil yang dikembalikan oleh metode join ini adalah bertipe string. Jadi mengubah list menjadi string. Oke, ini contohnya. Jadi bagian sampai di sini masih sama. Nah, sampai list kode ini masih sama. Nah, cuma di sini kita bekerja di dalam list. Jadi anggota list ini disimpankan ke script code, kemudian diubah menjadi bilangan bulat, kemudian diubah menjadi CHR, gini, tapi tidak ditambahkan kepada string, pesan ini. Stringnya tidak berupa, pesannya sekarang tidak berupa string, tapi berupa list yang kosong. Jadi disimpan dalam bentuk list, di-append-kan, diisikan satu anggota baru di paling ujung dari list tersebut. Oke. Nah, pada akhirnya baru dikembalikan ke bentuk string pesan asli ini dengan menggunakan join. Nah, join list tadi, setiap anggota dari list tadi akan digabung-gabungkan dengan karakter perekatnya ini yang mengantarai gitu ya. Nah, di sini tidak ada karakter perekatnya alias string kosong. Jadi kita terima aja semua huruf yang tadi berasal dari kode bilangan itu ditempel satu persatu tanpa ada spasi kosong di antaranya, sehingga menjadi pesan yang asli dan akhirnya ditampilkan. Oke, kita coba lagi. Kita masih menggunakan kode bilangan yang tadi. Ya, ini masih yang tadi. Oke. Lalu saya tekan enter. Hasilnya adalah selamat sore. Nggak kelihatan di hasilnya bahwa programnya ini udah berubah versi. Tadi versi yang menggunakan string yang panjang, yang ini menggunakan list untuk pengumpulnya. Baru setelah selesai list itu terisi semua anggota, baru diubah menjadi string pada bagian akhirnya, gitu ya. Tapi di tampilan user interface-nya tidak ada muncul perbedaan. Nah, begitulah sebenarnya yang sering terjadi pada program atau software yang Anda gunakan, ketika suatu software itu melakukan update atau upgrade gitu, Anda bisa melihat bahwa pada beberapa bagian dari software itu nggak ada bedanya setelah diupdate, karena dia masih menjalankan proses yang sama, tapi di balik layarnya mungkin saja sudah dilakukan dengan kode yang berbeda, menggunakan kode sumber yang berbeda, yang mungkin lebih efisien daripada versi sebelumnya. Ya. Berikutnya kita pindah ke manipulasi string. Di sini akan dijelaskan bahwa ada beberapa manipulasi string yang sering diperlukan untuk menampilkan keluaran program. Misalnya ada string masukan berupa 24-05-2017. Ini kan berupa tanggal nih, 24 Mei tahun 2017. Nah, kita kepingin kalau masuk yang serupa ini, keluarannya adalah 24 Mei 2017. Nah, bagaimana cara melakukan pengubahan format seperti ini? Maka algoritmanya kira-kira sebagai berikut. Langkah pertama, masukkan dulu string tanggal dalam format DD ini untuk day, MM ini untuk month, lalu YY itu untuk year. Jadi tanggal, bulan, tahun.
Tapi tanggalnya mintanya dalam 2 karakter, bulannya juga 2 karakter, tahunnya 4 karakter. Nah, nanti langkah berikutnya, dibelah string tanggal itu menjadi 3 substring, yaitu substring tanggal, substring bulan, dan substring tahun. Lalu dilakukan konversi string bulan menjadi nomor bulan. Karena tadi masih berupa string, ini masih berupa string, lalu nanti menggunakan mungkin integer, int, diubah menjadi bilangan bulat. Lalu gunakan nomor bulan untuk menetapkan nama bulan. Nah, ini udah pernah kita kerjakan. Pada kuliah yang sebelumnya, ada program yang menerima input nomor bulan 1 sampai 12, lalu menghasilkan nama bulan dari Januari sampai Desember, ya kan? Nah, ini bisa kita manfaatkan di sini, ya. Oke, kemudian susun string baru dengan format yang diinginkan, yaitu date atau tanggal, lalu spasi kosong, nama bulannya, lalu spasi kosong, lalu nomor tahunnya. Ya, lalu tampilkan seluruh string yang baru tersebut. Nah, 2 baris algoritma pertama itu mungkin bisa kita lakukan sebagai berikut. Di sini, saya ubah dikit. Ya, ya ini ya. Jadi input berikan tanggal dalam format day, month, dan year, gitu ya, 4 karakter. Oke, nah setelah diterima, lalu kita melakukan split. Nah, ini kita lakukan split tadi kan. Nah, splitnya berdasarkan apa? Berdasarkan tanda atau karakter garis miring. Garis miring. Jadi bukan dipisahkan oleh spasi ini antara tanggal, bulan, dan tahun, tapi garis miring. Makanya dalam parameter split itu kita pakai garis miring sebagai karakter pemisah, pembelah. Lalu apa yang dibelah? Ini string tanggal ini. Nah, cuma hasilnya kan harusnya berupa list kan, yang tadi sudah kita pelajari. Nah, di sini tidak diterima sebagai list pada sebelah kiri dari tanda sama dengan operator assignment ini, langsung disediakan 3 variabel. String tanggal, string bulan, string tahun. Jadi nanti setiap string str ini akan berisikan string yang mewakili tanggal yang diambil dari dd ini, str bulan yang diambil dari ini, lalu str tahun itu yang diambil dari 4 karakter YYY ini. Ya. Nah, bagian model split di sini melakukan pembongkaran istilahnya, melakukan unpacking dari bentuk yang terpacking serupa ini, yang terpaketkan serupa ini, lalu dibuka paketnya supaya menjadi 3 bagian. Ya. Dan pemberian nilainya diberikan secara serempak. Ya, jadi ini splitnya bukan menggunakan list nilai akhirnya, tapi menggunakan 3 variabel terpisah. Nama operasinya adalah unpacking. Nah, ini dia programnya. Di sini judulnya konvensi format tanggal. Di sini minta berikan tanggal dalam format ini, DDMYY ini. Kemudian dilakukan unpacking tadi dengan menggunakan split, gitu, diterima oleh 3 variabel ini. Lalu ini program kita yang dulu. Ada suatu list yang panjang yang anggotanya adalah substring nama bulan, ya kan? Nah, itu kita pakai nanti untuk mengambil nama bulan yang tepat, tapi mula-mula str bulan yang dihasilkan di sini, yang tadi, itu harus diubah dulu menjadi bilangan. Harus menjadi bilangan bulat dulu. Jadi disimpan dalam variabel bil BLN. Kemudian baru BLN itu dikurangi 1, ini kita melakukan operasi indexing, tapi untuk list nama bulan ini. Jadi diambil pada indeks bil BLN kurang 1. Kenapa? Karena nama bulan kan dimulai bukan dari 0, tapi dari 1 sampai 12. Makanya nomor bulan itu harus dikurangi 1 dulu supaya indeksnya itu mulai dari 0 seperti list pada umumnya. Makanya kalau bil bulannya itu 1 untuk Januari, 1 kurang 1 jadi 0. 0 itu memang indeks dari anggota Januari di dalam list bulan. Ya. Kemudian disimpankan sebagai string bulan, lalu baru ditampilkan seluruhnya. Jadi string tanggal sama string tahun tidak mengalami perubahan. Yang tadi diambil dari unpacking ini tidak mengalami perubahan, cuman string bulan aja yang diubah supaya menjadi nama bulan yang lengkap. Oke, kita jalankan. Berikan misalnya format tanggalnya hari ini adalah tanggal 11 garis miring
11. Wah, bagus nih. November, kemudian 2020. Ya, 11 November 2020, 11 11 2020. Bagus nih. Oke, kemudian saya tekan enter, maka muncul 11 November 2020. Ya. Jadi dengan demikian program ini nanti bisa banyak gunanya ketika Anda menerima masukan dengan cepat, kan lebih cepat Anda mengetikkan 11 11 2020, nanti programnya mengeluarkan nama tanggalan yang lebih lengkap, 11 November 2020. Oke, berikutnya kita lihat lagi manipulasi string yang lain. Ketika membuat program, acapkali pemrogram perlu melakukan pengubahan tipe data dari bilangan menjadi string. Nah, disinilah kita perlu menggunakan fungsi str. Nah, misalnya di sini str bilangan 500, maka menjadi string 500. Kemudian nilai pi yang 3.14159 itu kalau di stringkan menjadi string dalam tanda petik nih 3.14159. Nah, kemudian misalnya ini, pendekatan nilai pi itu adalah string dari nilai pi tadi, lalu ditambah titik. Nah, Anda lihat nih, ini kan str nilai pi mengubah nilai pi yang float, aslinya kan float nih, itu menjadi string. Nah, kemudian ditambahkan dengan string titik. Nah, itu kan berarti operasi concatenation. Tanda tambah ini melekatkan string titik pada nilai pi. Nah, di sini akan muncul pendekatan nilai pi-nya langsung titiknya nempel di 9. Ya. Jadi tidak terlepas dia. Nah, tapi kalau kita bukan menggunakan concatenation, tapi menggunakan koma di sini, dan nilai pi ini tetap dalam bentuk float, tidak diubah menjadi string, maka kita mendapati bahwa memang berhasil tampil sampai 3.14159, tapi titik ini terpisah oleh spasi kosong dari 9. Mengapa? Karena di sini kan pakai koma. Setiap parameter dari perintah print yang dipisahkan dengan koma itu menghasilkan spasi kosong. Nah, kalau kita menggunakan concatenation, maka titik itu nempel dengan 9. Nah, jadi ini mungkin ada beberapa orang yang membutuhkan hasil yang demikian, ini dia jalan keluarnya. Nah, tapi kalau kita menggunakan tanda tambah bersama nilai float di sini, ini kan masih nilai float, belum diubah menjadi str. Masih nilai aslinya 3.14159. Ditambahkan dengan titik, maka di sini bukan operasi concatenation. Nah, karena tidak melibatkan string dan string, tapi float dan string. Maka terjadi kesalahan. Type error, unsupported operand types for plus, float and string. Jadi ini merupakan tipe operan yang tidak didukung untuk operator tambah. Mengapa? Mau menggabungkan float dengan str itu nggak bisa. Ya, kalau string dengan string bisa concatenation, bilangan dengan tambah bilangan juga bisa, in dengan in bisa ditambah, float dengan float bisa, tapi antara float dengan string tidak bisa. Ya, oke, ini tadi penjelasannya. Nah, ini juga beberapa contoh dari konversi. Kalau menggunakan float di dalam ekspresi ini berupa suatu nilai yang bisa diubah, misalnya termasuk string yang ada titik desimalnya, itu bisa diubah menjadi bilangan float. String yang berupa tadi kode bilangan, itu dengan int bisa menjadi bilangan yang bulat yang diharapkan. Begitu juga di sini kalau kita mau mengubah suatu bilangan, apakah float ataukah integer, mau menjadi string, kita panggil str. Ya. Oke, semuanya untuk konversi itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, yaitu metode format. Nah, metode format ini cukup rumit nih. Kita akan membedahnya dengan langkah per langkah. Yang pertama, langkah pertamanya, ini ada yang namanya string pola bagian depan. Lalu ada titik dot notation. Lalu metode format itu sendiri, namanya format. Kemudian dalam kurung, itu adalah parameternya. Nah, parameternya ini nanti bisa macam-macam nih. Nah, pertama, string pola tadi merupakan string rujukan atau acuan yang dipergunakan untuk menghasilkan string akhir yang sudah terformat. Nah, di dalam string pola ini nanti ada kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu menandai suatu slot atau celah. Nanti ke dalam setiap slot itu nilai akan disisipkan. Jadi waktu dia di dalam pola, dia belum berisikan nilai yang sesungguhnya. Dia hanya merupakan tempat nanti yang akan diisikan nilai di situ. Ya.
Nanti setiap slot atau setiap kurung kurawal itu harus memiliki nilai yang terkait. Jadi mesti ada nilai yang sepadan, artinya kalau ada 3 slotnya, maka harus disediakan 3 nilai yang nanti akan mengisi kepada setiap slot. Jadi mesti sama banyaknya atau sama apa istilahnya konsisten gitu ya. Nah, informasi dalam setiap slot juga termasuk informasi format yang menginfokan Python bagaimana cara menampilkan nilai yang terkait dengan slot tersebut. Jadi, slot itu bukan hanya berisikan tempat, tapi juga berisikan format, spesifikasi format lebih tepatnya. Nah, bagaimanakah bentuk umum dari informasi di dalam slot itu sebagai berikut. Jadi ini nanti dituliskan di antara kurung kurawal buka dengan kurung kurawal tutup, isinya adalah indeks, lalu titik 2, lalu spesifikasi format. Nah, indeks tadi dimulai dari 0 untuk menetapkan nilai mana yang akan menggantikan slot yang terkait. Jadi, kegunaan indeks ini cuma sebagai nomor urut. Nah, ini slot yang pertama nanti diisi dengan nilai yang pertama. Slot yang kedua nanti digantikan dengan nilai yang kedua. Slot yang ketiga digantikan dengan nilai yang ketiga. Demikian seterusnya, ya. Nah, lalu spek format yang ini masih punya lagi rinciannya. Nah, bentuk umum dari spek format itu adalah terdiri dari lebar, lalu titik, lalu ketelitian, lalu tipe. Ada 3 bagiannya, ya, yang spek format ini. Nah, apa kegunaan lebar? Itu untuk menyediakan ruang seberapa banyak yang dipergunakan untuk menampilkan nilai yang tadi menggantikan slot, ya kan? Lalu ketelitian itu adalah berapa banyak angka penting atau cacah tempat di belakang titik desimal. Jadi ada 2 ini artinya, bisa berupa berapa banyak significant numbers, angka penting, tapi juga bisa menetapkan berapa ketelitian, berapa keakuratan dari tampilan bilangan pecahan, berapa angka di belakang koma atau di belakang titik desimal. Nah, kemudian baru yang terakhir, tipe, itu menunjukkan nanti tipe data dari nilai, apakah bilangan bulat, apakah bilangan float, gitu ya, apakah string juga, gitu. Oke, mari kita lihat contohnya aja. Jadi pertama, ada string yang berisikan halo, lalu slot yang ke 0, ini kan slot nih, setiap ada kurawal buka, kurawal tutup, lalu ada indeksnya, lalu spasi, lalu slot ke 1, lalu koma, Anda telah memenangkan undian, lalu simbol dolar, lalu slot yang kedua. Jadi slotnya ada 3 dengan indeks 0, 1, dan 2. Oke. Nah, semuanya itu merupakan string pola tadi. Istilahnya string pola. Makanya dibatasi dengan tanda petik dan tanda petik. Nah, string pasti kumpulan karakter yang dibatasi oleh sepasang tanda petik, gitu kan? Cuman karakternya sekarang merupakan string pola yang mungkin bisa berupa slot-slot begini. Nah, setiap slot nanti akan digantikan oleh nilai. Nah, nilai ini berupa parameter dari metode format. Jadi setelah string yang mau jadi acuan tadi, lalu titik, dot notation, lalu nama metode format, lalu dalam kurungnya ada parameter. Nah, parameternya itu berupa nilai-nilai yang menggantikan posisi dari slot-slot ini, yang 3 ini. Sehingga slot yang ke 0 nanti akan digantikan dengan substring tuan, slot yang ke-1 akan digantikan dengan substring Smith, lalu slot yang kedua ini akan digantikan dengan bilangan bulat 10.000. Sehingga tampilan hasil akhirnya, halo Tuan Smith, nah ini kan slot 0 jadi Tuan, slot 1 jadi Smith, diambil dari nilai-nilai ini, Anda telah memenangkan undian, nah ini tidak berubah, ini merupakan pola tetap. Anda telah memenangkan undian, lalu dolarnya juga pola tetap, baru slot yang 2 ini digantikan dengan 10.000 integer. Ya. Oke, itu contohnya Anda menggunakan format yang pertama. Paling gampang. Setiap kali Anda mau menyisipkan nilai, Anda siapkan slot di dalam string pola. Nanti string pola ini yang akan dicetakkan, ada yang bentuknya tetap tidak mengalami perubahan, tapi setiap slot pasti akan diubah dengan nilai yang disiapkan sebagai parameter dari format ini. Oke, kita coba yang lebih rumit. Nilai int.2, lalu ada satu slot. Slot yang ke 0, lalu titik 25. Nah, 5 ini menunjukkan ruang yang disediakan untuk menampilkan nilai yang ke 0 ini. Nilai yang ke 0 itu kebetulan cuma 7 di sini. Jadi untuk menampilkan nilai 7, nilai int7 ini, itu diletakkan di dalam ruang dengan lebar 5. Nah, ini hasilnya, nilai int tidak mengalami perubahan sampai titik 2, lalu sejak
tempat ini, oh ada satu spasi kosong dulu. Setelah satu spasi kosong ini, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Disediakan 5 tempat untuk menghasilkan atau untuk menampilkan nilai 7 ini. Nilai indeks yang ke 0. Slot yang ke 0 nanti digantikan oleh nilai yang pertama, yaitu cuma ada satu di sini 7, tapi dituliskan dalam 5 tempat. 5 tempat. Dan merupakan kebiasaan bilangan bulat atau bilangan pecahan itu pasti dituliskan rata kanan, right justified. Makanya dia mepet ke kanan dalam tempat yang 5 tempat tadi. Oke, kita lihat yang lain. Nilai ENT 0.210, berarti disediakan 10 tempat untuk menampilkan nilai 7 yang sama tadi. Anda lihat tuh, Anda bandingkan yang ini 5 tempat, yang ini 2 kali lipat 10 tempat. Nah, tetap rata kanan. Ya. Kemudian yang ini lagi, nilai float. Nah, kalau nilai float, Anda bisa melakukannya sebagai berikut. Ini indeks yang ke 0 dari slot yang pertama, lalu titik 2, disediakan 10 tempat, lalu dengan 5 angka penting. Oh, ya 5 angka penting ini kayaknya. Ya, 5 angka penting nih. Karena tidak ada tipe belum muncul di sini. Maka kalau 5 gini ini dibaca sebagai 5 significant number. Makanya dihitunglah dari depan. Ini satu nilai ini aja yang menggantikan slot ke 0 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 1, 5 gitu. Kemudian karena berikutnya 9, maka dibulatkan terjadi round up di sini, itu menjadi 6. Ya. Nilai float 3.1416, ini semua 5 angka penting nih, itu dengan lebar 10 dan ketelitian 5. Oke. Nah, tapi kalau hampir mirip seperti yang di atas ini, diikuti dengan F di sini. F ini untuk tipe, untuk tipe yang di sini. Ini bisa isinya D untuk bilangan bulat, F untuk bilangan pecahan. D itu sebenarnya untuk desimal gitu ya. Nggak tahu saya mengapa. Bisa I juga, I boleh. I boleh untuk integer, F itu untuk float. Maka di sini pakai F. Nah, sekarang bukan 5 bilangan penting, tapi 5 tempat di belakang titik desimal. Jadi 14159. Ini dia. 14159. Nah, semuanya 6 bilangan penting, 6 significant number, tapi bukan itu arti 5 di sini. Arti 5 di sini sekarang sudah berubah menjadi 5 setelah titik desimal, 5 tempat. Ya, jadi 10 tempat disediakan, ini 10 semuanya, kemudian titik, lalu 5 titiknya tadi ada di sini ya, ada titik. Antara lebar sama ketelitian ada titik. Oke. Nah, berikutnya lagi, format yang lain ini. Nilai float 0.0.5. Ini tempatnya cuma 0, tapi minta 5 significant number. Apa arti 0 di sini? Ini artinya boleh selebar-lebar yang dibutuhkan. Selebar-lebar yang dibutuhkan. Jadi kita nggak mau menghitung 10 tempat, tadi 5 tempat, itu nggak mau. Kita kasih aja nilai 0, maka yang menghitung nanti Python-nya. Jadi nilai float dibutuhkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tempat untuk menghasilkan 5 significant number, maka akan disediakan 6 tempat. Ya. Nah, ini lagi. Ada 2 slot, jadi ada 2 nilai. 3.14, tapi Anda lihat indeksnya sama. Indeksnya 0 dan 0. Berarti ini slotnya sama ini. Menggunakan nilai yang satu ini, baik untuk slot yang pertama maupun slot yang kedua. Ya, cuman pada slot yang kedua disediakan tempatnya selebar-lebarnya yang dibutuhkan, lalu minta 20 tempat bilangan penting. 20 bilangan penting, 20 significant number. Maka yang muncul pertama adalah 314 sesuai dengan nilainya, 314. Lalu yang ini 20, jadinya 314, lalu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3 itu nilai yang salah. Iya kan? 314 kalau memang kita tahunya cuma sampai 4, kan harusnya yang lainnya adalah 0 setelah titik desimal. Nah, tapi ternyata komputernya tetap punya kelemahan. Setelah berapa ini? 16 atau berapa nih? 42, berarti ini posisi yang ke-15. Seperti biasa, posisi yang ke-15 terus menunjukkan kesalahan. Nah, ini 2 berarti 13 tempat, lalu berikutnya karena 20 yang diminta, itu kesalahan. Ya, saya bilang tadi agak rumit nih apanya peraturannya.
mulai dengan string pola, lalu perintah metode format, parameter-parameternya yang berisikan nilai, lalu string pola dibelah lagi menjadi setiap string pola di dalam string pola nanti ada slot. Di dalam slot itu berupa kurel buka, kurel tutup. Isinya di dalam slot itu adalah indeks titik 2 dan spesifikasi format. Lalu spek format dibelah lagi menjadi lebar, titik, ketelitian, dan tipe. Ya. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat nanti pada pekerjaan Anda berikutnya. Misalnya Anda diminta untuk membuat tabel, kemudian setiap kolom tabelnya itu mesti dengan keakuratan tertentu, kemudian berapa lebar masing-masing tabel, masing-masing kolom, itu bisa dipergunakan format dari string ini. Ya. Oke, jika spesifikasi lebar lebih besar dari yang diperlukan, ini yang sudah saya jelaskan tadi, mengenai right justified, left justified, itu bisa Anda baca sendiri. Kemudian ini ada tambahan lagi, kalau Anda menggunakan tanda lebih kecil, itu berarti rata kiri. Kalau Anda menggunakan tanda lebih besar, itu berarti rata kanan. Kalau menggunakan tanda cupping, berarti itu rata tengah atau ditengahkan. Nah, kita coba nih. Jadi kita membuat contoh rata kiri dari suatu slot 0 yang isi nilainya adalah halo, kemudian disediakan 10 tempat, tapi minta dirata kirikan, karena di sini ada tanda lebih kecil. Jadi tanda lebih kecil 10, maka huruf H ini akan mepet pada kolom pertama dari 10 tempat ini. 10 tempatnya sampai sini, sampai tanda petik ini. Ini yang lain nih spasi kosong nih. Kan halo hanya membutuhkan 5 tempat, disediakan 10, berarti ada 5 spasi kosong, dan ini rata kiri, gara-gara tanda lebih kecil di sini. Kalau di sini ada tanda lebih besar, berarti rata kanan. Nah, 10 tempat itu, tanda serunya itu pada posisi yang ke-10. Ya, rata kanan. Terus kalau mau dibikin ke tengah, pakai cupping di sini, tanda cupping. Nah, tanda cupping di sini, maka halo 5 ini nanti ada yang 2 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Jadi halo kelihatan di tengah dari 10 tempat yang disediakan. Oke, nah sekarang kita pindah ke berkas. Berkas atau file merupakan sederetan data yang tersimpan di dalam memori sekunder, bukan memori primer. Memori primer itu RAM sama ROM gitu. Memori sekunder termasuk hard disk sesungguhnya, dan juga termasuk yang USB drive dan yang lain-lain, itu semua sekunder. Pokoknya lebih permanen, dimatikan listrik dari komputernya, datanya tetap tersimpan. Nah, berkas dapat mengandung data dari jenis apapun, namun berkas yang termudah pengolahannya kalau berisikan baris-baris teks. Jadi kita akan membahas pada kali ini file yang isinya cuma teks. Contohnya nanti bisa Anda baca menggunakan program Notepad di Windows. Nah, itu contoh dari file yang berisikan teks. Jadi tidak ada huruf tebalnya, tidak ada huruf miringnya, tidak ada garis bawah gitu, tidak ada format seperti di MS Word. Nah, bahasa Python menggunakan aksara baris baru, yaitu new line, untuk menandai perpindahan baris. Jadi, satu baris dengan baris yang lainnya, kalau di baris pertama itu ujungnya ada karakter new line. Kalau ada karakter new line, akibatnya string yang berikutnya akan ditulis pada baris yang baru, ya, pada baris di bawahnya. Nah, ini contohnya dari beberapa baris teks yang mungkin ditulis dengan menggunakan editor kayak Notepad itu. Halo, lalu di sini ada new line, kemudian dunia, titik 2, lalu new line di sini, lalu new line lagi di sini, baru kemudian sampai jumpa 32, gitu ya. Oke. Nah, kalau ini disimpankan ke suatu file, ini yang kelihatan di layarnya serupa ini. Waktu disimpankan ke suatu file, kemudian kita buka file tersebut, dan kita bisa baca secara mentah, bukan ditampilkan serupa ini, maka kita kelihatan bahwa tertulisnya begini, halo slash backend, dunia tanda seru slash backend, sampai spasi kosong, jumpa spasi kosong, 32 slash backend. Nah, Anda lihat tuh, tadi antara halo dan dunia, ada slash backend, itu yang menyebabkan nanti tampilannya di layar, dia menjadi dua baris yang berbeda. Nah, lalu antara dunia dan sampai ada 2 slash backend. Akibatnya terjadi satu baris kosong di sini. Karena slash backend yang pertama untuk turun ke baris kosong ini, slash backend yang kedua untuk turun ke baris berikutnya, sehingga menimbulkan satu baris kosong. Efek akhirnya. Ya. Kemudian baris yang terakhir sampai jumpa 30, dan selalu ada baris kosong sehingga kursor berhenti di bawah ini. Di baris di bawah sampai itu. Nah, contoh ini tepat sama kalau kita menyisipkan aksara baris baru pada perintah print. Jadi kalau kita bikin mirip seperti isi di dalam file ini,
Ini kan tadi berada di dalam berkas nih. Nah, kalau itu kita letakkan di dalam suatu parameter dari perintah print seperti berikut, maka kita mendapatkan hasil yang serupa ini lagi. Ya, jadi artinya apa yang disimpan di dalam file itu nanti akan muncul seperti yang kita harapkan pada layar komputer. Ya, walaupun nyimpannya serupa demikian. Oke, kita lihat berikutnya. Berkas teks dapat dipandang sebagai suatu string yang mungkin saja panjang, yang kebetulan tersimpan di dalam disk. Jadi Anda mulai memandang sekarang, isi file itu sebenarnya string yang panjang. Oleh karena itu, langkah-langkah umum untuk mengolah berkas ada 3 langkah utama. Pertama, buka dulu berkasnya. Jadi ketika Anda mau membaca atau mau mengetahui apa isi dari suatu berkas, berkasnya harus dibuka. Nah, apa maksudnya membuka? Ini sama saja dengan mengaitkan berkas di dalam disk itu dengan suatu objek berkas di memori. Jadi ada 2 benda ini. Benda pertama adalah file atau berkas yang berisikan teks. Nah, itu harus dikaitkan dengan objek berkas di dalam memori. Nah, objek berkas ini merupakan perwakilan semacam variabel dari berkas yang sesungguhnya di dalam disk. Setelah kita kaitkan antara berkas yang fisik di dalam disk dengan berkas perwakilan yang sebagai objek di memori komputer, baru kita bisa mengolah data dalam berkas itu melalui objek berkas. Jadi yang dipakai itu bukan berkas fisiknya. Sekali saja berkas fisik itu diambil di langkah pertama, setelah itu kita pakai perwakilannya, ya, yang objek berkas. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Itu membaca dari berkas alias mengambil data atau menulis ke dalam berkas untuk menyimpan data. Yang terakhir, jangan lupa setelah pertama tadi dibuka, maka harus ditutup. Menutup berkas karena operasi-operasi pembaruan dan pembukuan mungkin sedang dituntaskan dengan melakukan menutup berkas ini. Pada beberapa kasus, kalau Anda tidak menutup berkas, maka dapat mengakibatkan kehilangan data. Jadi Anda nggak mau data Anda antara pembacaan yang pertama dengan pembacaan kedua itu jadi berbeda isinya, gara-gara waktu pembacaan pertama Anda tidak melakukan penutupan berkas. Akibatnya ada data yang hilang, ketika dibaca kedua kalinya sudah beda isinya. Ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jangan lupa untuk menutup berkas. Oke, bagaimana kita melakukannya? Nah, langkah-langkah khusus untuk membaca berkas teks itu ada beberapa hal. Yang pertama tadi membuka atau mengaitkan berkas disk dengan objek berkas itu menggunakan fungsi open. Jadi kebetulan saja namanya open kan, artinya membuka kan. Jadi bentuk umumnya begini, open lalu buka kurung tutup kurung, dia seperti fungsi memiliki parameter. Parameter pertama itu adalah nama berkas. Nah, nama berkas itu biasanya berupa string yang berisikan nama berkas yang sesungguhnya. Jadi berkas yang ada di hard disk atau yang ada di USB disk gitu, apapun yang ada di disk gitu. Nah, kemudian parameter kedua itu menunjukkan mode membukanya. Karena ada 2 mode, apakah Anda mau mode R yang membaca berkas, jadi diberi karakter R tunggal huruf kecil, lalu atau karakter W kecil tunggal kalau Anda mau melakukan penulisan berkas. Jadi dari depan udah diberitahu dulu apakah ini membuka untuk membaca atau membuka untuk menulis. Nah, maka Anda tetapkan pakai R di sini. Nah, ini contoh perintahnya. Manggil open, lalu kebetulan nama filenya adalah bilangan titik dat. Jadi nama filenya bilangan, lalu extensionnya dat, gitu ya. Kemudian modenya dibuka untuk dibaca. Nah, kemudian ini disimpankan ke in-file. Nah, in-file inilah yang dinamakan sebagai objek berkas. Jadi variabel yang mewakili berkas yang sesungguhnya yaitu bilangan titik dat. Nah, bilangan titik dat ini cuma pertama kali ini aja diakses. Setelah itu kita menggunakan in-file untuk mewakili si file fisik tadi. Ya. Oke, nah kemudian kita mulai mencoba membaca. Membaca itu ada 3 fungsi yang mungkin atau metode yang mungkin. Apakah menggunakan read, apakah menggunakan read line, atau menggunakan read lines, pakai S ujungnya. Jadi read line sama read line ini hampir mirip, cuman ini pakai S ujungnya. Nah, apa bedanya? Read yang pertama itu akan mengembalikan keseluruhan isi berkas sebagai satu string tunggal yang kemungkinan berukuran besar dan memiliki banyak baris. Jadi semua dari karakter pertama di dalam file sampai karakter terakhir dari semua baris itu
itu diberikan sekali baca menjadi satu string yang panjang, gitu ya. Mungkin itu bisa kita lakukan kalau nggak terlalu banyak baris-baris dalam berkas tersebut atau nggak terlalu banyak karakternya. Misalnya sekitar 100 gitu atau 500 gitu. Masih bisa lah kita pakai read begini. Tapi kalau udah mulai 10.000, 30.000, 1 juta gitu, sebaiknya jangan menggunakan read ini gitu ya. Karena nanti akan banyak makan tempat. Atau kita menggunakan read line. Nah, read line ini mengembalikan baris berikutnya di dalam berkas. Jadi dia bacanya baris per baris. Jadi waktu kita panggil read line pertama, dia mengambil satu baris yang pertama di dalam berkas. Ketika kita panggil read line yang kedua kalinya, yang baris pertama udah lewat, nggak dibacanya lagi. Dia akan baca baris yang kedua. Nah, bagaimana dia memisahkan antara satu baris dengan baris yang lain? Yang kayak tadi, karena dia memiliki garis slash back end, ada karakter new line. Ya, nanti semua teks hingga dan termasuk aksara baris barunya itu juga akan terbaca. Jadi ketika dia mengambil satu baris, kayak tadi pertama kali dia mengambil baris pertama di dalam file, itu karakter slash back end di akhir itu juga ikut terbaca. Itu juga ikut terambilkan. Waktu dia read line yang kedua, dia akan membaca mulai dari baris kedua sampai ujung slash back end-nya. Ketika read line yang ketiga, dia mengambil baris yang ketiga sampai slash back end-nya. Demikian seterusnya. Nah, yang metode yang ketiga, read lines pakai S, itu mengembalikan suatu list. Jadi kalau yang atas tadi mengembalikan string, yang pertama string yang sangat banyak, kalau yang kedua string baris per baris, kalau yang pakai read lines itu mengembalikan suatu list yang terdiri dari baris-baris yang tertinggal di dalam berkas. Jadi yang masih ada berikutnya, itu maksudnya tertinggal, itu akan diambil menjadi elemen list. Jadi satu elemen list itu berisi satu baris tunggal termasuk aksara baris baru di ujungnya. Ya. Jadi semuanya dipanggil dengan menggunakan dot notation, lalu bagian depan ini itu adalah seperti in file ini. Jadi suatu variabel yang mewakili berkas fisik tadi. Ya. Lalu jangan lupa untuk menutup berkas gunakan metode close. Sebut nama variabel berkasnya atau objek berkasnya, lalu titik, lalu close. Buka tutup, tutup kurung. Oke, gitu ya. Oke, kita praktekkan aja. Di dalam folder yang sedang saya pergunakan, yaitu modul 5 ini, itu ada satu file isinya, nama filenya adalah pengguna txt, sorry, bukan username-nya, pengguna txt. Itu ada Valdi Haris, Muhammad Hanif, Andika Prawira, Aliza Nuryani, Bayu Saputra, dan seterusnya sampai Zido Yuwazama. Ini sekian nama mahasiswa peserta pemrograman komputer mungkin pada tahun berapa gitu, tahun-tahun 2015 kali ya, lupa saya. Tahun 2017, 17 ternyata, angkatan 2017 kali ya. Oke, nah itu nanti merupakan file masukan yang akan kita baca. Ya, tadi saya cuma tunjukkan kalau dibuka menggunakan program lain semacam Notepad gitu. Nah, kita kan mau buka pakai program buatan kita sendiri. Jadi, mula-mula print judul, baca berkas dan garis, kemudian di sini nama berkas yang akan dibaca. Nanti saya akan memilih ini pengguna titik .txt ini. Ya, karena itu file yang sudah disediakan pada folder yang sama dengan program tampil garis bawah berkas 1.py ini. Ya. Kemudian udah disebutkan namanya, disimpan di dalam variabel string nama berkas. Lalu saya pakai itu pada perintah open. Nah, open tadi kan mengaitkan antara berkas fisik. Nah, ini berkas fisiknya pengguna .txt tadi yang namanya udah tersimpan di variabel nama berkas gitu. Lalu saya sebutkan mode untuk mengaksesnya. Dalam hal ini adalah mode read, mode untuk membaca kan. Oke. Nah, kemudian disimpankan ke variabel in file. Nah, itu merupakan perwakilan dari file pengguna .txt ini. Ya. Oke. Berikutnya baru saya baca. Saya baca seluruhnya. Saya pilih metode yang pertama. In file titik read. Buka kurung, tutup kurung. Ini saya simpankan ke data. Kemudian saya mau menampilkan isi berkas yang udah dibuka, saya print aja data itu. Jadi semua data tadi berupa string yang panjang, nah itu nanti akan ditampilkan sekaligus di layar, kemudian jangan lupa ditutup. Oke, kita praktekkan. Nama berkasnya tadi pengguna .txt, gitu kan?
Oke, saya tekan enter. Nah, ini dia. Isi berkas yang dibuka, betul seperti tadi yang saya buka pakai program lain. Valdi Haris, Muhammad Hanif, Andika Prawira. Setiap kali ada baris baru yang membuat nih barisnya tidak ditulis dalam satu baris, karena di ujung ini setiap kalinya ada karakter slash back end. Nggak kelihatan, tapi efeknya membuat baris baru. Zido Yuwazama. Ya. Jadi untuk jenis file berkas berkas teks yang isinya nggak banyak semacam ini, Anda boleh menggunakan perintah read ini. Ya, Anda bisa langsung menampilkannya. Oke, kita lihat versi berikutnya. Untuk membaca beberapa baris dalam satu berkas, ada metode read line tadi, itu akan membaca satu baris berikutnya termasuk aksara baris barunya. Nah, program tampil berkas 2 akan membaca 10 baris dari suatu berkas teks. Nanti ada terjadi proses irisan atau slicing, itu dipergunakan untuk menanggalkan aksara baris baru dari baris yang dibaca karena perintah print, buka kurung tutup kurung, secara default berakhir dengan aksara baris baru juga. Jadi kita akan lihat nih, efek dari slash back end yang tersimpan di dalam berkas dan perintah print yang kita pakai untuk menampilkan ke layar, yang juga ujungnya menimbulkan baris baru, itu membuat 2 kali baris baru muncul di layar. Baris baru yang berasal dari berkas, dari file teks, dan kemudian baris baru yang berasal dari perintah print. Nah, gitu pula. Nanti itu menimbulkan semacam komplikasi. Kita coba. Sampai di sini masih sama. Ini sampai sini masih sama. Kemudian baru di sini ada perbedaan. Kita menggunakan for i in range 10, karena 10 baris saja yang mau kita baca. Lalu setiap kali kita panggil read line. Jadi read line itu dipanggil berulang-ulang menggunakan for. Lalu kita tampilkan, ini aja saya comment out dulu. Saya buka yang atas. Oke, ya. Jadi setelah barisnya itu dibaca dari read line, gini, nih, kemudian ditampilkan di layar. Jadi apa adanya. Anda nggak usah baca dulu yang bagian bawah ini, ya, tenang aja. Oke, kemudian jangan lupa ditutup. Oke, coba kita coba 10 nama saja dari pengguna.txt. Pengguna.txt. File yang sama. Tapi sekarang bacanya pakai read line dan 10 baris saja. Nah, ini jadinya. Valdi Haris, spasi kosong. Baris kosong. Muhammad Hanif, baris kosong. Andika Prawira, baris kosong. Dan ini orangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar, 10. Tapi setiap antara nama itu ada baris kosong. Padahal di dalam file tadi tidak ada baris kosong, kan? Nah, ini saya tunjukkan lagi. Nah, di sini nggak ada baris kosongnya antara nama itu. Nah, tapi kenapa waktu dijalankan print baris, itu menimbulkan baris kosong. Nah, itu kejadiannya begini. Ketika Valdi Haris ini dibaca, ini ada slash back end di belakangnya, ya kan? Itu juga ikut terbaca, maka menimbulkan baris baru. Nah, lalu kita mencetaknya menggunakan print. Print ini kan ujungnya END-nya juga baris baru. Akibatnya baris baru yang di sini itu menimbulkan 2 kali baris baru, 2 slash back end berturutan, kan menimbulkan 1 baris kosong. Nah, ini dia. Ini efeknya. Nah, untuk memperbaiki ini, maka kita bisa menempuh 2 cara. Salah satu dari 2 cara ini. Kita nggak mau pakai cara yang pertama ini, yang sederhana ini, saya jadikan komentar. Saya buka yang ini. Nah, yang ini akan membaca baris tersebut, tapi di-slice, dipotong dari mulai 0, nah, kan kalau nggak dituliskan sebenarnya 0, itu saya tulis saja supaya jelas, sampai batas akhirnya -1. -1 itu kan berarti dihitung dari sebelah kanan stringnya, kemudian 1 tempat dari sebelah kanan. Nah, yang 1 tempat itulah yang merupakan slash back end, itu nggak usah ikut dibaca. Jadi kalau ini menjadi batas akhir kan nggak ikut di dalam slicing-nya yang nanti dicuplik. Cuman dia ambil dari posisi pertama sampai posisi terakhir, 1 posisi sebelum yang terakhir. Nah, gitulah kira-kira. Kenapa? Karena posisi terakhir itu berisi slash back end. Nah, oke. Coba bisa nggak ini kita hasilkan? Ctrl Shift Enter. Kemudian pengguna.txt. Oke. Berhasil.
Jadi 10 nama itu dimunculkan, tidak menimbulkan baris baru. Kenapa? Karena file di Haris yang sesungguhnya bersama slash backend, itu slash backend-nya dibuang. Dipotong di sini pakai -1 ini. Ya, akibatnya tidak ada slash backend yang berasal dari file, dari berkas, tapi perintah print, nih perintah print ini, itu menimbulkan baris barunya sendiri. Nah, makanya Andika tidak ditulis pada baris yang sama dengan Muhammad Hanif, tetap pada barisnya sendiri. Nah, tapi tidak terjadi baris kosong, tidak ada slash backend berturut-turut 2 kali. Ya, karena slash backend pertama yang berasal dari dalam file itu diiris di sini, di 0.2-1. Gitu ya. Nah, metode yang kedua, kalau nggak mau pakai cara ini, tetap menggunakan baris, tapi perintah print-nya itu yang harusnya berakhir dengan slash backend, end-nya saya ganti dengan string kosong. Ini string kosong. Ini biasanya nulisnya nempel aja. Nah, gini. N sama dengan tanda petik, tanda petik. Tidak ada karakter di dalamnya. Berarti dia tidak memasok, dia tidak memberikan slash backend yang biasanya disediakan oleh perintah print. Nah, itu kita hilangkan kegunaan itu. Mengapa? Karena dari dalam filenya sudah ada slash backend pada baris ini. Nah, itu tetap dipergunakan. Nah, tapi slash backend yang dari print itu dihilangkan dengan n string kosong ini. Ya, oke, coba kita jalankan. Pengguna txt, ya, kita bisa mendapatkan hasil yang sama, mirip kayak tadi, tapi di sini sesungguhnya bukan digunakan slash backend dari print, tapi slash backend yang berasal dari dalam file. Maka kembali diperlihat seperti ini. Cara lain untuk membaca beberapa baris adalah read lines gitu, tapi nanti akan dihasilkan satu list gitu, dan setiap satu barisnya menjadi anggota list tersebut. Ya, kemudian bisa diolah satu persatu. Nah, di sini kita akan memperlihatkan setelah dibuka, kemudian dibaca menggunakan read lines sekali aja, nggak perlu berulang-ulang kali. Kemudian nanti terjadi list baru. List baru ini yang baru kita olah dengan menggunakan for. Apapun yang mau kita lakukan kepada setiap anggota dari list ini, yang setiap anggotanya merupakan satu baris yang berasal dari dalam file, gitu ya. Kemudian bahasa Python memperlakukan berkas itu sebagai sederetan baris. Ada cara yang lebih sederhana lagi, tidak menggunakan read, tidak menggunakan read line, tidak menggunakan read lines pakai S, ya, tapi langsung menggunakan for. Maka pengganti for yang berupa deret itu adalah langsung objek file, objek berkas. Itu bisa. Dan itu juga menghasilkan baris per baris yang nanti disimpan pada variabel indeks skalang ini. Nah, jadi for ini banyak kali gunanya, bisa membelah-belah string, bisa membelah-belah list, dan sekarang membelah-belah file. Gitu ya. Oke, ini bisa dicoba juga. Ini contohnya menggunakan langsung for, gitu. Kemudian ditampilkan seperti tadi, file yang sama. Anda lihat sampai di sini masih sama, sampai di sini masih sama. Lalu bedanya cuma ini, nggak ada read, nggak ada read line, nggak ada read lines, nggak ada. Tapi langsung for itu langsung bisa membelah baris per baris dari isi file. Nah, ini juga bagus nih diketahui. Oke, pengguna.txt. Ya, sama hasilnya. Ya, dan tidak ada masalah soal tadi baris kosong tadi. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya sudah melakukan slicing di sini, yaitu saya tidak menggunakan slash backend yang berasal dari file. Saya buang itu. Saya hanya menggunakan slash backend yang berasal dari print. Dapat hasilnya ini. Oke, kita lihat berikutnya lagi. Nah, ini sekarang kita mau menulisi. Nah, tadi membaca terus kan, sekarang kita coba menulis. Nah, ada dua kasus, jika berkasnya dibuka tapi belum ada, masih belum ada file yang mau ditulisi itu, masih baru sama sekali, maka suatu berkas baru akan dibuat. Kalau kita memberikan type W ini. Tapi jika berkas yang dibuka sudah ada, maka isi berkas yang lama akan terhapus. Jadi dia akan menimpa berkas yang sudah ada sebelumnya, jadi lenyap, jadi hilang, gitu ya. Jadi oleh karena itu hati-hati juga kalau kita nggak mau menghilangkan
berkas yang lama, kita harusnya memberikan nama yang lain gitu, supaya kita bisa bikin file yang sama sekali baru, beda dengan nama file yang sudah ada, gitu ya. Kemudian cara termudah untuk menulis ke berkas itu menggunakan perintah print. Jadi waktu udah dibuka, udah di open dengan menggunakan tipe W, lalu untuk mengisinya Anda menggunakan print seperti Anda mau mencetak ke layar. Cuma tambahkan parameter file itu adalah out file. Out file itu tadi adalah objek berkas yang mewakili berkas fisiknya yang dari disk, gitu ya. Nah, kalau kita melakukannya secara batch, maka nanti ada proses input-output semuanya dari file ke file, bukan secara interaktif, gitu ya. Ada proses program yang membuat inputnya dibaca dari file, outputnya juga ke file. Jadi nggak kelihatan efeknya di layar, semuanya antar file saja. Nah, itu namanya pengolahan secara batch. Nah, itu akan kita lakukan di sini, yaitu membangkitkan nama pengguna yang pernah kita lakukan juga sebelumnya, tapi dulu secara interaktif. Sekarang kita melakukannya secara batch. Nah, diminta inputnya pertama adalah nama berkas yang berisikan nama lengkap, lalu nama berkas yang nanti akan menampung nama pengguna. Jadi ini masuknya itu adalah nama lengkap pengguna, nama depan, dan nama belakang. Lalu nanti diambil satu karakter dari nama depan, ya, ditambah dengan 7 karakter dari nama belakang, nanti itu menjadi username. Nah, username nanti dibikin seperti menjadi huruf kecil, udah pernah kita pelajari ini string metodenya, lalu kemudian baru ditampilkan di dalam file. Username itu file sama dengan berkas keluar. Nah, untuk itu kita harus membuka dua objek berkas. Berkas masuk itu dari nama berkasnya yang tadi diberikan melalui input, tapi modenya adalah R untuk dibaca. Lalu nama berkas keluar, itu tadi berisikan nama berkas yang diberikan oleh pengguna, nanti dibuka di sini, nama berkas keluar dengan mode untuk menulis. Gitu. Jadi ada dua objek berkas, berkas masuk dan berkas keluar. Nah, kemudian kita cukup menggunakan for untuk membacanya. Nah, cuman waktu udah dibaca, satu kali satu baris gitu, misalnya nih, baris sudah dibaca, langsung di-split. Mengapa? Karena kan isi tadi berkas pengguna teks itu berisi nama depan, nama belakang dalam satu baris. Nah, kalau kita split berdasarkan spasi kosongnya, maka kita bisa unpack, membongkar, dan menulisnya langsung di dua variabel yang berbeda. Nanti nama depan hanya berisikan string nama depan, nama belakang hanya berisikan string nama belakang. Nah, ini juga udah menggunakan teknik yang tadi split untuk membongkar tadi, ya, unpacking. Oke. Nah, baru kita gunakan aturan untuk pembuatan username yang udah pernah kita bahas, lalu dibuat menjadi huruf kecil semuanya, kemudian akhirnya dituliskan menggunakan perintah print username yang sudah dibuat tadi ke dalam file. Jadi tidak tampil nanti di layar, tampilannya semuanya di file. Nanti kita buka filenya untuk melihat hasilnya, jangan khawatir. Oke, save, enter. Oke, nama lengkap berkas inputnya tadi tetap pengguna .txt yang tadi sudah Anda lihat tadi isinya dan ditampilkan 10 tadi sudah ke layar. Kemudian nama berkas untuk menampung. Nah, jadi saya bilang di sini nama pengguna ya, .txt. Nah, jadi enggak cocok ya. Saya namakan aja username. Ya, ini hasil inputnya adalah file pengguna.txt berisikan nama depan, nama belakang setiap barisnya. Lalu username nanti hasil dari pengolahan. Oke, tapi tidak ada tampilannya di layar. Udah selesai begini aja programnya, nggak ada tampilannya di layar. Sekarang kita terpaksa melihat ke sini. Nah, nanti nama pengguna saya buka sendiri. Ini dibuka semacam notepad gitu. Ini nama penggunanya. Lalu yang username yang barusan dihasilkan hari ini, today, jam 17.23. Nah, ini saya buka juga. Oke, ada dua file. Nah, Valdi Haris menjadi F. Haris. Muhammad Hanif menjadi M. Hanif. Andika Prawira menjadi A. Prawira. Aliza Nuryani menjadi A. Nuryani. Yang ini yang panjang. Safia Nugraha Renada menjadi Syarinan. S. Harinan. Bagus tuh. Zido Yuwazama menjadi Z. Yuwazam. Bagus. Oke.
Gitu kira-kira, apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini udah habis bahannya. Eee, Mungkin bagian-bagian akhir yang mungkin menarik malah, pada waktu yang lebih cepat karena waktunya udah mau habis nih.